Sebagai alumni, mari kita bersama-sama untuk membangun atau mengejawantahkan visi misi Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, kali ini Nusa TV mengundang salah satu tokoh muda yang namanya di Balantika perpolitikan di tanah air juga tidak asing, terutama di Jawa Timur. Beliau adalah Ketua IMAS. IMAS ini singkatan dari Ikatan Mahasiswa Sarjana Syekhona Khalil, ya Mas. Ini setelah datang di studio kami Mas Syukron. Syukron siapa Mas? Ahmad Syukron. Ahmad Syukron. Iya. Ya. Sudah kawin Mas? Alhamdulillah. Punya Sudah. anak berapa? Dua. Ya. Iya. Itu masih satu ya? Kenapa? Istri masih satu? Alhamdulillah satu. Ada rencana nambah? Tidak. Takut berarti ini. takut ketemu sama istrinya. Ya, baik Mas Syukron, pemirsa di rumah, ini ikutilah bincang-bincang Nusa TV dengan Mas Syukron, ketua terpilih dari Ikatan Mahasiswa Sarjana Santri Syekhona Khalil. Ini Mas Syukron, kongres dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ini gimana mekanisme pemilihannya, kok tiba-tiba panjenengan muncul ini gimana? Bisa diceritakan? Iya. Kalau berbicara pemilihan ya, sebenarnya kalau berbicara muncul tidaknya itu mungkin kalau dikembalikan kepada kaum santri ya, kebetulan saja terpilih begitu ya kalau bicara santri. Tapi kalau berbicara sebagai mahasiswa atau sarjana begitu, tentu prosesnya tetap melalui proses demokratis begitu ya, dengan cara dipilih oleh peserta kongres begitu ya. Ini Mas Syukron kuliahnya di mana dulu? Saya S1 di UNESA, S2 nya di UNER. Ngambil Magister Ilmu Politik. Mantap ini. S2 di UNER. Jadi ketua IMAS ini sudah malang melintang di kampus ini. Apakah sudah terbentuk kepengurusan Mas Syukron? Alhamdulillah ini dalam proses penyusunan pengurus ya, proses penyusunan, karena memang baru terpilih dan kami lagi menyusun strukturnya juga, termasuk pengurusnya masih dalam proses ini. Kan tentu dalam pemilihan Mas Syukron ini karena sudah dipilih secara demokratis kemarin. Siap. Walaupun ini dalam dunia pesantren tentu ada letupan-letupan, ini jelas, tentu ini. Iya. Bagaimana Mas Syukron untuk meminimalisir ini para teman-teman yang ya bisa membantu panjenengan gitu? Iya, kalau berbicara letupan atau dinamika ya, mungkin karena ini santri yang punya label sarjana begitu ya. Mungkin kemarin itu dinamikanya lebih kepada tatib ya, dimana di situ memang pembahasannya luar biasa, banyak argumentasi yang alhamdulillah sangat rasional dan memang diselesaikan pada waktu itu juga, pada waktu kongres. Dan berkat kebersamaan kita, dimana kita punya satu visi misi ya, dimana kita harus boleh berdinamika, cuman kita tetap pada akhirnya mempunyai visi misi untuk mengejawantahkan visi misinya Pondok Pesantren Syekhona Khalil begitu. Sehingga meskipun misalnya kalau berbicara cara atau kendaraan misalnya berbeda, maka tujuannya tetap sama gitu. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Sebagai ketua terpilih, apa rencana ke depan dari IMAS itu sendiri? Iya, tentu ketika berbicara rencana, kita mempunyai impian ya, mempunyai mimpi yang sangat besar, karena kita menyandang nama besar Syekhona Khalil ya. Saya berharap ke depannya
IMAS ini tidak hanya berbicara lingkup Kabupaten Bangkalan, tapi juga berbicara bagaimana kita mampu mendedikasikan diri untuk pondok pesantren dan mampu mewarnai dinamika yang terjadi untuk memperjuangkan atau ikut serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ada komitmen untuk ke depan IMAS ini jangan dibawa kemana-mana gitu. Pasti kalau IMAS ini langkah atau gerakan kita ke depannya tentu ada kode-kode tertentu ya. Kode tertentu ini kita harus mendapatkan restu dari majelis keluarga yang tentu mungkin ini bisa diwakili oleh pengasuh atau ketua umum Ashol. Karena IMAS ini juga bagian dari Ashol begitu. Yang mana ketua umumnya adalah Raden Ki Haji Nasi Ashol, dan beliau alhamdulillah berkat keinginan masyarakat ya, berkat keinginan masyarakat Madura tentunya beliau juga didorong dan alhamdulillah jadi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berkat keinginan masyarakat, karena masyarakat menginginkan beliau untuk menjadi anggota dewan sebagai penyambung aspirasi masyarakat khususnya kalangan santri begitu. Walaupun tidak mayoritas, kemarin ada juga yang tidak memilih panjenengan kan? Oh iya, dinamika demokrasi ya. Bagaimana begitu. panjenengan untuk nanti mengakomodir teman-teman yang memang tidak sepaham dengan misi visi panjenengan misalnya? Iya. Ya. Kalau berbicara demokrasi itu ya, berbeda itu lumrah begitu bagi saya. Jadi mereka mempunyai hak untuk menentukan pilihan, meskipun mereka beda pilihan, milih saya atau tidak. Tentu kedepannya IMAS ini sebagai wadah kan begitu, dimana wadah ini mampu menjadi penampung kan gitu, menjadi penampung aspirasi dari berbagai pihak, dimana pihak ini meskipun berbeda tetap akan kita akan kita tampung dan akan kita diskusikan bagaimana cara mencari jalan terbaik untuk mewadahi mereka, karena berbeda itu bagian dari rahmat kan begitu. Ya. Ini kan di IMAS ini ada ya tidak ada sekat, tetapi ada perbedaan umur yang cukup jauh, ada yang masih barusan lulus, ada yang sudah memang dari dulu sudah sarjana gitu. Bagaimana untuk mengkombinasikan kedua hal yang berbeda ini? Iya. Kuncinya kita ada kata sinergis ya. Kalau saya pribadi mempunyai keinginan ya bersama teman-teman, mungkin kita tahu semua bahwa alumni Pondok Pesantren Syekhona Khalil ini sudah banyak yang sukses di bidangnya masing-masing. Banyak yang menjadi dosen, banyak yang menjadi politisi, dan itu alhamdulillah menjabat di posisi, mempunyai jabatan di posisi yang strategis, baik itu di tingkat eksekutif maupun di legislatif. Contoh misalnya di DPRD Kabupaten Bangkalan, kalau tidak salah kurang lebih sudah lebih dari 5 orang yang menjabat sebagai anggota dewan begitu. Itu alumni Syekhona Khalil, alumni Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Iya, kurang lebih begitu. Makanya lebih dari 5 orang kan begitu. Lah di sini punya potensi besar Pondok Pesantren Syekhona Khalil ini untuk dikembangkan. Karena mereka ini mau tidak mau harus kita ajak komunikasi bagaimana caranya kaum santri ini tidak hanya lulus dari pondok kemudian setelah selesai nikah, setelah nikah dibiarkan kerja, tidak seperti itu. Sebagai alumni mari kita bersama-sama untuk membangun atau mengejawantahkan visi misi Pondok Pesantren Syekhona Khalil, yang mana di situ juga dari dulu sudah dijalankan dan dikembangkan oleh para pendahulunya atau masyayikh Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Jadi nanti ini setelah struktur terbentuk, kepengurusan sudah lengkap, maka akan ada raker nanti ya. Pastinya. Jadi, hal yang menjadi prioritas barangkali bisa digambarkan untuk saat ini. Ya untuk saat ini gambaran saya Pondok Pesantren Syekhona Khalil
atau IMAS ya. Saya menginginkan IMAS ini punya big data by address by name, di mana di situ nanti santri dan semua alumni Pondok Pesantren Syekhona Khalil itu mudah terdeteksi. Namanya siapa, tempatnya di mana, alamatnya di mana, pekerjaannya di mana. Big data ini akan membantu langkah kita ke depannya untuk mensukseskan program-program IMAS tentunya. Itu yang salah satunya menjadi program prioritas. Yang kedua, kita akan ikut serta melalui program-program kita nanti setelah raker. Santri Pondok Pesantren Syekhona Khalil ini harus mampu menyiapkan dirinya menuju Indonesia kemasan. Indonesia masa kemasan itu kurang lebih pada tahun 2030 sampai 2040. Di mana di situ ada beberapa kajian mengatakan bahwasannya bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografis. Ya kan? Bonus demografis ini akan menjadi positif bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kalangan santri, jika santri ini mampu mengembangkan SDM dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kalau sekarang misalnya revolusi industri 4.0, di masa yang akan datang revolusi industri 5.0 atau 5.0 misalnya, maka santri itu harus mampu beradaptasi dengan itu. Tidak cukup santri itu setelah selesai kemudian pulang, kemudian setelah pulang nikah, setelah nikah tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, itu tidak cukup di situ. Tapi harus mampu beradaptasi, harus tetap eksis. Karena perjuangan santri saya kira masih panjang gitu ya. Jadi ini garapan IMAS selanjutnya ya. Insya Allah. Karena bagaimanapun juga ketika teman-teman ini kuliah selesai, tidak ada yang mayungi kan juga biasa-biasa saja gitu. Betul. Tidak ada greget bagaimana semestinya menjadi orang-orang yang memang mempunyai nilai akademik yang luar biasa. Iya. Gitu. Makanya perlu dimanfaatkan betul. Makanya adanya IMAS ini bisa dijadikan wadah untuk mengakomodir mereka, kita bersama-sama berkontribusi dan mendedikasikan diri untuk bangsa Indonesia. Ya, termasuk untuk Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil ke depannya begitu. IMAS ini adalah komunitas dari mahasiswa dan sarjana Syekhona Khalil. Apakah nanti siap kalau misalnya ada masjid keluarga mentitahkan ini, itu, apakah IMAS siap untuk melaksanakannya? IMAS ini dibentuk berdasarkan hasil mubes ashol gitu ya. Artinya mau tidak mau kalau sudah ada di bawah naungan Pondok Pesantren Syekhona Khalil, dan saya yakin perintah atau ridho dari majelis keluarga atau Pondok Pesantren Syekhona Khalil itu adalah jalan yang terbaik. Maka dengan dapat ridhonya beliau dan atas instruksi beliau, insya Allah meskipun kendaraan yang kita pakai beda, maka tujuannya harus tetap satu gitu. Ya, semua apa yang diwahyukan, kalau bahasa saya diwahyukan oleh para masyayikh ini, panjenengan sebagai ketua IMAS akan sami'na wa ta'na berserta rekan-rekan yang ada itu, begitu ya Mas Ikran? Iya, bisa dikatakan seperti itu karena saya punya keyakinan apa yang diputuskan oleh majelis keluarga Pondok Pesantren Syekhona Khalil itu adalah hal yang baik, dan hal yang baik itu harus dijalankan begitu sebagai bentuk implementasi dari sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Makanya instruksinya majelis keluarga, saya meyakini kalau kita itu harus bermanfaat untuk orang lain gitu. IMAS sudah terbentuk, tentu harus dijaga image ini. Betul. Artinya, sepakat. Teman-teman IMAS ini harus betul-betul mendedikasikan seluruh jiwa raganya untuk Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Pesan panjenengan kepada teman-teman IMAS dan juga adik-adiknya yang akan menjadi IMAS gitu. Iya. Saya sebenarnya kalau diminta pesan itu saya kurang ini ya. Harapan ya. Kalau harapan, saya berharap ke depannya semua alumni Pondok Pesantren Syekhona Khalil, baik itu yang sarjana maupun tidak sarjana,
bisa bersama-sama gitu ya, kita bersama-sama berkontribusi di bidangnya masing-masing untuk Pondok Pesantren Syekhona Khalil dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi semua ini akan terwadahi begitu. Terutama yang sarjana ini perlu kita bersama-sama. Kita ingin keinginan Pondok Pesantren Syekhona Khalil atau visi misi Pondok Pesantren Syekhona Khalil kita dorong bersama-sama supaya benar-benar terwujud begitu. Makanya perlu dijadikan wadahnya yaitu IMAS gitu. Ya, baik Mas Syukron, ini waktunya sudah habis. Ya. Lain kali akan kami undang kembali. Siap. Untuk mengisi di Nusa TV. Nusa TV dakwah bil hikmah. Demikian pemirsa, inilah bincang-bincang Nusa TV bersama Ahmad Syukron selaku Ketua IMAS, Ketua Umum IMAS. Mudah-mudahan sukses Mas Syukron. Amin. Untuk mengemban amanah yang berat ini. Mohon doa dan kerjasamanya. Siap. Dari saya selaku pembawa acara mohon undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.